midfielder tadi ada fotonya Kamboya di situ. Oh iya. Pas banget. Cocok. Iya. Tepat. Pas banget kita bakal ngebahas soal pergantian pemain, termasuk tadi yang udah sempat kita bahas Kamboya. Yes. Yang bisa dibilang salah satu pergantian terbaik kemarin. Setuju nggak Mas Firzi Omyuka Rizal? Iya, tepat ya, menurut gue tepat sih. Itu memang bukan cuma tepat karena pergantian yang seimbang, tapi karena timingnya ya. Timingnya di saat kita perlu tenaga, perlu apa istilahnya ya, baterai baru gitu kan. Dan yang juga punya kualitas. Rizky Kamboya menawarkan itu. Dia bukan cuma tenaga baru, tapi dia punya kualitas. Sehingga value kita saat menyerang itu nggak menurun ya. Dan itu yang dia tunjukin dengan umpan yang nyaris asis itu ya. Benar. Dan di luar itu dia banyak sekali membuat sentuhan-sentuhan yang magis menurut gue sih. Dia bisa kolong-kolongin bola di tengah pemain-pemain Bahrain yang sedang bernapsu gitu ya, dia masih tetap percaya diri loh. Padahal dia kan boleh dibilang bukan pilihan utama ya, tapi dia tunjukin bahwa gue juga punya kelas gitu. Itu kan message yang bagus ya menurut gue. Termasuk Ramadhan Sananta yang mungkin tapi nggak maksimal, oke gitu ya. Yang jelas yang perlu kita apresiasi adalah penghargaan untuk memberikan kesempatan mereka untuk menunjukkan impresi di depan pelatih ya. Kalau kemudian ternyata tidak memenuhi harapan, ya itu menjadi nilai tersendiri untuk si pemainnya juga. Oh, gua harus lebih meningkatkan lagi gitu. Kayak Kamboya harus lebih menambah lagi bagaimana cara eksplosivitasnya biar lebih diperlukan lagi nanti. Kalau sekarang dapat 5 menit, mungkin besok dia bisa dapat 10 menit kan, step by step gitu ya. Benar. Yang penting semua pemain yang diberikan kesempatan termasuk yang mungkin bukan pilihan utama, begitu dapat momen dia harus maksimalin tuh. Supaya persaingan di dalam tim juga menjadi hidup gitu loh. Dan kita nggak hanya mengandalkan pemain yang gitu melulu gitu kan. Betul. Dan Kamboya memang menawarkan sesuatu yang benar-benar fresh banget ya. Dari mana Bang Bes ya, episode di Rabu lalu dia bilang rekomendasiin Kamboya karena dia sendiri pemain yang sangat berkembang di liga di musim ini. Perkembangan dia sangat pesat dan dia Bang Bes terkesan banget sama kemampuan dia untuk, tadi screening udah dibahas ya, dia mana tuh awareness dia akan space kosong tuh juga bagus banget gitu. Awareness dia berani banget. Bahkan katanya orientasi pertama dia kalau nerima bola, dia mau langsung ke depan dulu tuh. Ada opsi terbagus di depan, dia mau coba itu. Jadi ini pemain yang sangat berani, pemain yang mau mencoba gitu. Dia nggak ngumpet untuk ngelakuin sesuatu dan menurut gue sangat valuable untuk di timnas semacam ini. Dan kemarin bahkan perannya agak lebih nyayap ya di menjelang akhir pertandingan itu agak lebih menyayap dan itu nyata dia bisa ngelakuin itu juga. Ya dia pemain yang masih berkembang dan dia pernah jadi bagian penting di skuadnya Sintayong di edisi 2020 ya. Setelah itu sempat tenggelam dulu di versi timnas, tapi sekarang kembali lagi dan gue rasa ini kita ngeliat versi berbeda dari seorang Kamboya sih. Versi lebih dewasa dan versi lebih kreativitasnya lebih meningkat lagi. Jadi si Ricky itu ketika dia masuk dia berperan banget, kita bisa lihat secara kasat mata, tapi secara statistik juga dia melakukan 12 kali sentuhan bola, yaitu terbanyak kedua dari para pemain yang datang dari bench setelah Ivar Jenner yang notabene Ivar Jenner masuk menit 60 sementara Ricky masuk menit 74 sehingga di antara Sandy, Eliano dan Sananta yang cuma main 3 menit memang dia perannya sentral dan padahal dia bermain lebih maju ke depan. Dia lebih maju. Ragnar dia bermain sebagai 8/10 gitu, dia bisa lari menemukan ruang. Bagaimana dia drive bawa bola itu kita lihat bikin para pemain Bahrain khawatir juga gitu karena ada tekanan juga pressure ke area pertahanan mereka dengan lari-lari off the ball-nya yang stretch pertahanan mereka ada ke kiri ke kanan di berbagai posisi. Jadi salut juga bagi Coach Patrick yang menurunkan Ricky dari menit 74 seperti ini dan ini adalah suatu performa yang Ricky sendiri membayar kepercayaan dan memang pemain yang lagi on fire banget di Liga 1. Rizal udah bilang. Berarti 15 menit ya, bukan 5 menit ya. 5 menit masih Ramadhan Sananta ya. Ramadhan Sananta yang cuma terakhir, betul. Dan ini menjadi bukti kembali ya, dimana kalau punya kualitas pasti Coach Patrick juga nggak akan tutup mata dari situ ya. Jadi memang pembelajaran dari kekalahan kita yang sangat telak lawan Australia itu membuka cakrawala berpikir dari tim pelatih ini. Jadi banyak hal, banyak detail, banyak aspek di antara para pemain individu-individu yang harus mereka lebih kenali lagi, lebih dalami lagi dengan mempertimbangkan video analis dari laga-laga sebelumnya. Jadi jangan istilahnya kalau ada Guillaume yang melampau itu kan don't change the winning team ya itu berlaku sebetulnya gitu ya. Karena ini kan secara tim komposisi ini kan sudah dibangun cukup lama gitu ya. Kalau untuk ngubah ya nanti dulu lah.
Soalnya ini turnamen. Kalau turnamen tuh ngeri. Membuat perubahan yang sangat drastis itu pertaruhannya besar. Sebelum itu terjadi pun kita sudah bertaruh besar ini dengan melakukan pergantian pelatih kan. Jadi jangan lagi bertaruh terlalu besar terhadap komposisi pemain yang sudah ajak gitu. Mungkin kalau masa ataupun pertandingannya banyak di belakangnya gitu ya, mungkin bisa gitu pelan-pelan ya. Nggak drastis juga. Jadi pembelajaran tadi gue bilang ini sangat bermanfaat banget untuk membuka cakrawala dan juga mindset dari tim pelatih agar melihat lebih detail lagi ke dalam ya, mengeksplorasi lagi semua potensi pemain yang ada, sekaligus juga nanti ini kan punya kesempatan ya buat lawan Cina di bulan Juni. Itu mereka bisa regroup lagi lebih panjang waktunya ya, semoga kekurangan-kekurangan yang terjadi di laga kemarin bisa lebih dilengkapin lagi, disempurnakan lagi, sehingga lawan Cina kita benar-benar dalam persiapan yang lebih matang. Kalau kemarin cuma 4 hari, besok kita bisa 2 minggu tuh. Karena liga terakhir tuh di Indonesia tuh 25 Mei, di Eropa juga kalau nggak salah akhir Mei juga kan. Sementara itu kan masih ada waktu 10 hari lah menjelang tanggal 5 kan. Jadi kemarin Pak Erik juga bilang kan kita akan kumpulin lebih cepat gitu loh. Jadi begitu selesai Liga Eropa langsung Liga Indonesia juga sama, kelar tanggal 24, jadi bisa lebih cepat gabung, bisa lebih cepat persiapan lagi gitu. Cuman winning team ini kayaknya harus diubah nih karena ada absen. Martin Pas dapat kartu kuning menit 72, nggak perlu iya delaying restart of game ya lewat goal kick. Dia menit 7 dapat kartu kuning, dia udah dapat kartu kuning di laga pertama kita lawan Arab Saudi di Jeddah. Marcelino juga lawan Bahrain ini dia kartu kuning, di Rifa pun dia juga ada kartu kuning. Jadi dua pemain yang Marcelino yang menyediakan yang ngasih 1 assist dan 2 gol pada 2 laga kandang terakhir akan absen. Ini adalah lubang yang menurut gue cukup besar nih harus digantikan. Apakah Ricky lebih maju ataukah Rafa menempati posisi itu, Patrick atau Eliano mungkin Eliano mungkin di sana. Patrick dan tim kepelatihan punya banyak waktu untuk nentuin dan memilih siapa pemain yang kira-kira akan cocok. Ini sampai kita lihat juga jadwal pertandingan dari timnas Garuda. Tadi udah sempat kita mention bahwa selanjutnya juga di bulan Juni akan berhadapan dengan Cina dan setelahnya Jepang, di mana ini kita harus bertandang ke markas dari Jepang. Berarti butuh berapa poin lagi kita? Kita perlu sebenarnya 4 poin kalau mau aman ya. Menang lawan Cina, seri lawan Jepang, amannya. Tapi kalau Arab Saudi nggak menang di sisa laganya, kita tuh ngalahin Cina gitu ya, Arab Saudi terus ditahan sama Bahrain, kita udah bisa lolos tuh peringkat 4. Tapi seenggaknya 1 kemenangan kalau lawan Cina, bener tadi kata Mas Firzi 12 sudah aman gak sih? Harusnya iya ya, karena di game terakhir Cina ketemu Bahrain ya, mereka saling bunuh di akhir gitu. Kehilangan poin berarti antara mereka kan. Nah pertimbangannya kan kalau Bahrain menang-menang kan, bersih. Dia makanya kita nggak mau beresiko. Kalau misalnya kita hanya 1 kemenangan masih menggantungkan nasib sama pertandingan lainnya, belum mengamankan benar-benar posisi kita. Oke, tapi kalau melihat bagaimana performa tim nasional kita kemarin, gimana nih Kansel melihat laga menghadapi Cina sendiri? Aku mau ke Bung Firzi dulu deh. Bung Firzi serius banget nih kayaknya. Mengamati klasemen. Gue lagi mikir bisa nggak ya? Pokoknya mah 3 atau 4 dan realistisnya sih emang 4 ya kalau kita lihat Arab Saudi cara mainnya peningkatan di bawah Hervé Renard juga akhirnya mereka menang untuk kali pertama. Oke, akan ya target utama kita kan emang lolos ke round ini adalah lolos via babak berikutnya round 4. Emang kemarin kesempatannya kebuka dan sangat kebuka kalau kita bisa ngalahin Australia kita bisa ngelewatin mereka di klasemen. Tapi it's life, hidup seperti itu dan dalam sepak bola banyak hal berubah cepat. Kita akhirnya kepedean sih sebenarnya tinggi ya, benar harapannya tinggi dan lain-lain. Australia banyak cedera juga, wajar lah. Sydney penuh dengan supporter Garuda. Tapi kalau emang kita akhirnya nih kayaknya emang ini balik ke skema awal sih dari pot undian pun hitung-hitungan awal kita sih peringkat 4 dan gitu kita realistically emang kita berhadapan dengan Bahrain sama China bukan dengan Arab Saudi dengan Australia dan lain-lain. Bahrain China itu bisa dikatakan direct rival kita ya untuk di grup ini karena kita kalau berbicara Arab, Australia dan juga Jepang tuh abang-abang sebelumnya level mereka emang di atas. Emang idealnya mereka Eropa aja udah takut ketemu Jepang. Idealnya mereka yang lolos. Jadi penting bagi kita tuh untuk menangnya ya menang di pertandingan lawan direct rival kita, yang mana ini pesaing kita untuk tembus di posisi 4 lah. Karena lagi-lagi 3 itu udah posisi milik yang tadi abang-abang kita itu tuh. Tapi untuk posisi 4 kita persaingannya sama Bahrain dan China, dan lawan Bahrain kita udah selesai ya, kita nggak terkalahkan sama mereka, dan match lawan China itu krusial. Karena kalau berbicara lolos ya mau nggak mau laga home
itu harus menang menurut gua. Nggak ada kalau seri pun rasanya kalah kalau kita main di home, rasanya seri di pertandingan kayak begini menurut gua rasanya kalah. Jadi lawan China itu wajib menang dan hope for the best ketika game terakhir lawan Jepang, karena terbukti kemarin pun ketika Jepang mereka lawan tahan, Arab bisa fight gitu ke mereka gitu. Dan Jadi Bahrain pun juga masih sempat terbuka. 0-0 tuh sampai babak pertama. Iya, butuh babak kedua Kesulitan menjelang mereka 70 menitan kan. Kita hope for the best dan gua rasa ini pertandingan yang bisa kita ibaratnya kita megang setir kita sendiri lah untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Jadi lawan China di GBK wajib menang menurut gua. Dan lawan Cina nanti tadi menarik juga yang dikatakan Mas Firzi, di mana kita kan 2 absen tuh ya, Martin Pass dan juga Marcelino. Tapi Marcelino kalau ngelihat kemarin ada Eliano Reinders yang dalam 2 pertandingan kemarin udah mulai mencoba menemukan posisinya gitu. Apakah cocok untuk menggantikan Marcelino di laga? Gua belum pernah lihat Eliano main starter ya. Tapi kalau dia main di sebagai substitute itu bagus sih. Kemarin lawan Australia juga dia bikin impact juga kan. Ada tap in dia yang masih bisa powernya masih terlalu lemah tuh ya. Terus kemarin lawan Bahrain juga dia harusnya juga bisa lebih tenang, bisa lebih klinis lagi, tapi juga fail. Artinya kalau dia dimainin sebagai pengganti kelihatannya dia lebih in gitu ya terhadap irama permainan, karena dia model pemain yang mesti nonton dulu sih, lihat dulu begini gitu ya, baru dia masuk menyesuaikan. Memang kehilangan Marcelino ini pukulan besar sih menurut gua, karena ini pemain yang penting banget ya. Dia udah tunjukin bagaimana level permainannya dia, kepercayaan dirinya dia, terus dia bikin impact yang luar biasa untuk kita creative changes di depan. Nah, kalau Martin Pass itu ya beruntungnya kita udah ada Emil ya. Pas banget yang pikir tuh pergantian yang seimbang lah ya. Walaupun kita tetap respect ya dengan Martin Pass, tapi ini momentum buat Emil sih untuk show off sih ya. Karena kapan lagi dilihat. Karena kiper itu kan posisinya nggak bisa diganti. Kalau outfield player kan dia bisa ditukar-tukar, rotasi kan posisinya kan. Kalau kipernya cuma satu, kalau dia nggak lagi fit ataupun dia nggak lagi drop, jadi nggak akan ganti-ganti gitu loh. Nah itu yang terjadi. Dan Martin Pass ini emang sepenting itu ya, karena kita di ronde ketiga ini dia sama sekali belum tergantikan. Kalau kita berkaca di ronde 2, kita ada 6 match di ronde 2, kita nyoba 3 kiper gitu. Jadi posisi kiper ini bukan posisi yang sebenarnya kita tahun lalu belum kepikiran bakal punya situasi ideal kayak begini nih. Kalau secara perspektif di Maret Ramadan yang tahun lalu kita belum kepikiran kiper yang ideal. Tapi sekarang kita punya Martin Pass, bahkan di 2 game pertama lawan Arab dan Australia itu kita kena 50 shots dari 2 lawan tersebut, kita hanya kebobolan 1. Dan menurut gue itu nggak lepas dari perannya dari Martin Pass. Jadi gue rasa dia perannya masih sepenting itu. Tapi untungnya sekarang gak ada Emil Audero. Menurut gue ini gak ada timing yang lebih pas lagi bagi dia. Dan gue rasa di Juni masih sangat ideal bagi dia lah ya untuk bisa ngasih yang terbaik. Dan lawan China di depan publik sendiri gue rasa pas banget bagi idealnya bagi Emil Audero dicoba. Pas bagi Emil pas, tapi Emil Audero selalu pas. Yang gue notice Jal, tadi lu bilang 50 tembakan dalam 2 laga ya. Nah sekarang kita dalam pertandingan kemarin gue nggak inget si Pas harus bikin save yang benar-benar dia effort gitu, berarti gitu. Ini bukti bahwa emang barisan bertahan kita seperti kata Om Yuke bilang solid, membentuk backline yang bagus. Ketika para pemain Bahrain dapat position di dalam kotak penalti, kita nggak memberikan mereka ruang, kita tutup itu barisan merah para pemain, blok dengan segenap badan dan tenaga mereka. Dan disinilah ya kita beruntung kemarin akhirnya Pas juga kembali bisa clean sheet. Dan berikutnya semoga Emil nggak cedera, memperkuat Palermo, dan dia pasti akan dapat starting lineup. Amin. Ini terakhir deh ya sebelum kita menutup perjumpaan malam hari ini, meskipun memang masih di bulan Juni, masih cukup lama waktunya. Starting line up versi para pundit DPI untuk Indonesia menghadapi Cina dengan kondisi beberapa pemain tidak bisa ditampilkan di pertandingan tersebut. Ini seru nih. Kombinasi boleh. Kalau punya masing-masing nggak apa-apa. Kombinasi ya Emil pasti setuju dong. Udah kan. Penggantinya kan cuma itu aja, iya. Lah 3 itu kan udah pasti 3 back. 3 back pasti itu. Tidak ada yang berubah nih. Nggak berubah. Kayak kemarin ya. Kanan kirinya nggak berubah. Oke. Tengah Pelupesi setuju semua. Pasti. Pelupesi dan Tomaye ya. Tinggal penggantinya Marceng aja siapa yang tepat. Apakah Rafael Strike main di situ atau pemain yang lain ya. Egy gue rasa opsi. Mudah-mudahan Egy ya. Kalau Egy comeback sih oke. Pasti dia lah, bukan pasti ya. Itu maunya Bang Bes. Egy betul. Cuman dia memang potensial banget kan. Dia kemarin sedang gacor-gacornya dia kan. Mau karena cedera aja. Mudah-mudahan aja. Atau juga kalau boleh Yakob Sayuri dipanggil. Itu
itu the flash man Yakob. Kita butuhkan banget ya speednya. Iya. Memang dimensi mainnya berbeda sama Marceng. Kalau Marceng kan suka gitu kan ya, emang gayanya gitu. Kalau Yakob kan direct, sangat direct, betul. Semua sama dia. Itu maksud gue tuh, kalau pilihannya Egy dipanggil terus Yakob dipanggil, waktu rame. Eliano belum tentu juga tuh. Karena kita juga perlu gol kan, kita perlu nyerang juga kan. Karena kita perlu 3 poin, kita perlu penyerang-penyerang pelari cepat nih. Dan kita main di kandang kan. Depan Sujismo. Gue cenderung ke Egy, Ole dan juga Ragnar. Egy, Ole, Ragnar, mantep tuh. Cocok lah yang dilanjutkan. Dan lagi-lagi dia coba telepon Egy dulu. Ini aksesnya ada nih, bisa nih. Karena kan besok udah mulai main lagi nih. Tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Udah ini starting lagi. Tapi sebelum kita tutup, kita ada saweran lagi nih, 50.000 dari Indo Pride. Katanya Kambuaya cocok gak buat pelapis Tom Haye, dilihat dari match kemarin, dan dia pemain yang layak buat dipanggil lagi gak buat match di Juni nanti. Kalau Kambuaya tipikalnya bukan pelempar ya. Kalau Tom Haye kan memang pelempar ya. Kalau Kambuaya tuh dia lebih kombinasi, kombinasi box to box, tek gitu ya. Itu podcast sebelah sih kebetulan. Oh iya. Bola memang tipenya beda. Tipenya beda. Masih layak buat Tapi masih layak ya. Sangat performa di klub juga lagi bagus, bersama Egy lagi bagus juga di klub. Jadi gue rasa di Juni masih layak untuk bisa. Bahkan bisa ngetok-ngetok untuk line up bisa aja gitu untuk di kedepannya. Jadi kalau udah lanjutin performa kayak begini ya, jadi Kambuaya layak. Jadi opsinya menurut gua kalau tanpa Tom, cara mainnya beda. Karena Tom secara karakter nggak bisa digantikan. Sama kayak Marceng juga, secara karakter nggak bisa digantikan. Posisinya bisa diisi sama orang lain, tapi cara mainnya beda. Artinya akan ada adaptasi game plan lagi tuh. Warnanya beda lagi. Beda. Dan semoga semuanya fit nanti untuk menghadapi match. Amin. Kita berikan terbaik agar kita bisa lolos ke ronde keempat dan hopefully bisa ke Piala Dunia. Amin. Kapan lagi sih kita bisa lihat timnas Garuda di Piala Dunia ini? Harapan semua masyarakat Indonesia sih pastinya. Siapapun yang bermain, harapannya kita bisa tampil di Piala Dunia. Amin. Terima kasih banyak untuk Bu Firzi dan juga Denizal. Terima kasih juga tentunya buat Lifeboy. Pastinya terima kasih banyak Lifeboy. Jangan lupa sekali lagi beli Lifeboy Limited Edition Timnas Merah Putih ya. Dan Dava juga seru banget loh. Ini kita pertama kali partneran kan? Langsung ngeklik ya. Ini debutan kayak Joe Pelipes. Akhirnya dia. Umur 32 tahun. Oh iya. Dibalik ya. 23. Jadi kita yang 32 tahun bisa. Yang floor bilang bawa umur. Jangan bahas umur. Bahas umur. Udah paling kasihan. Aduh lu. Aduh. Oke, kita ketemu lagi di hari Jumat karena gue izin dulu mau mudik. Ya, harus ya. Sampai jumpa di DB episode berikutnya. Bye bye, Jepretin. Bye. Thank you, Jepretin.